Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku semua, sudah pada ngopi belum? Ngopi-ngopi dulu kita ya. Ini ada komentar bagus ini dari Bang Rian Sanjaya. Ya, Bang Rian apa Pak Rian ini? Komen beliau adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku. Ya, waalaikumsalam Bang Rian. Astagfirullahaladzim, saudaraku Andi, jangan buat malu dong. Kamu buat video-video ilmu tasawuf tapi penjelasan kamu itu sangat fatal salahnya bro. Jangan kamu bilang hanya jin yang bisa melihat jin, kurang ajar lo. Kamu banyak-banyak belajar yang benar dulu Al-Quran dan hadisnya. Kacau kamu. Rasulullah SAW sendiri sering berjumpa, bahkan mengobrol dengan jin. Sayyidina Ali pernah menebas jin dengan pedang, dan juga nabi-nabi yang lain, apalagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Waduh, kok jadi sesat statement kamu ini. Kamu yang kerasukan jin, makanya ucapan kamu ngawur, ngelantur, sesat. Slow lah bro, masa gitu aja panas. Dibilang jin hanya melihat jin langsung marah, jangan begitu. Saya justru senang ini, komen-komen yang begini senang saya. Biar apa? Biar ilmu Allah itu turun, ilmu Allah keluar ya. Kalau nggak ada komen begini mungkin nggak ada video selanjutnya ini. Karena ada komen seperti inilah terdorong untuk menjawab ya. Biar ilmu Allah itu tambah luas dibabarkan. Jadi begini, yang bilang hanya jin yang bisa melihat jin itu bukan saya, itu Al-Quran. Ya, itu Allah. Mari kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 27. Ya, di situ dijelaskan itu. Wahai anak cucu Adam, janganlah kamu sampai tertipu oleh setan. Ya, setan ini kan ada dua, ada kaum jin, ada kaum manusia. Ini yang dimaksud di ayat ini setan yang dari kaum jin. Janganlah kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, yaitu kakek moyang kita ya, si Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga karena tertipu bujuk rayu setan. Dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan auratnya ya. Jadi sejarah yang kita pernah dengar ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke dunia, mereka dalam keadaan telanjang ya, terbuka auratnya. Itu dari sejarah yang kita dengar. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya, di situ dia jelaskan, sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, jadi ayat ini harus kita kaji, harus kita pahami ya. Jadi jin yang setan dari kaum jin bisa melihat kita, sedangkan kita nggak bisa melihat mereka. Mereka bisa melihat kita. Jadi di video sebelumnya saya menyebutkan hanya jin yang bisa melihat jin, berarti orang atau manusia yang bisa melihat jin itu di dirinya juga ada jin, karena dia melihat dengan pandangan jin itu ya. Jadi jangan marah kalau dibilang jin, hanya jin yang bisa melihat jin, jangan marah. Al-Quran yang ngomong dan kita harus pahami itu. Lalu turunlah dalilnya, komentarnya ya. Apa komentarnya? Rasulullah sendiri sering berjumpa bahkan mengobrol dengan jin. Nah, ini hadisnya benar atau enggak ya kita nggak tahu ya. Kalau seandainya benar bang, memang benar bang, Rasulullah ke kampung jin ceramah, mensiarkan Islam misalkan, ya itu Rasulullah, wajar loh, bukan manusia biasa, wajar, bisa saja. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menebas jin dengan pedang. Nah, kalau ini saya menganggap
kenapa jin itu bisa ditebas dengan pedang? Pedang itu kan zohir. Kok bisa jin kena dengan yang zohir? Berarti makhluk itu mewujud ke dunia kita. Ya, dia mewujud dalam bentuk fisik, makanya bisa ditebas sama pedang. Kalau dia goib mana bisa ditebas? Berarti dialah yang mewujud. Jadi kalau Ali melihat setan, berarti setannya yang mewujud ke dunia kita. Lalu bagaimana Bang dengan Nabi Sulaiman? Nah, kalau Nabi Sulaiman ini kita harus pahami antara kisah dahulu dengan kisah sekarang. Ya, bisa jadi zaman dahulu itu, ini prasangka saya ya, kaum manusia dan kaum jin itu masih bersatu, belum terpisah kita. Ya, kaum jin, kaum manusia, bahkan itu kita pernah dengar kisahnya si kancil pada zaman Nabi Sulaiman, binatang bisa saling ngomong. Ya, bisa jadi zaman dulu begitu, binatang bicara, ngomong. Ya, jadi sekarang kenapa binatang nggak bisa ngomong lagi? Nah, ya sudah beda zamannya, ya kan? Nah, seperti kisahnya Nabi Nuh. Kok bisa itu para binatang semua naik ke kapal Nabi Nuh? Kok bisa? Bisa jadi zaman itu juga masih bicara binatang macam zamannya Nabi Sulaiman, ya kan? Sehingga mengerti, ya. Nah, jadi kita harus pahami. Sedangkan ketika zaman Rasulullah turunlah ayat itu, ya. Jadi kita jangan berpatokan kepada Nabi Sulaiman. Kita berpatokannya di zaman Rasulullah. Kalau zamannya Nabi Sulaiman bisa jadi jin dan manusia masih bersatu. Jin bisa disuruh, jin bisa diatur, jin bisa dipekerjakan, ya kan? Seperti ketika Nabi Sulaiman hendak mengangkat istana Ratu Balkis itu, ya kan? Siapa yang bisa mengangkat lebih cepat? Ya, langsung dari kaum jin bilang, aku bisa sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, ya kan? Nah, lalu di satu lagi dari golongan manusia dia ngomong, aku bisa sebelum matamu berkedip. Berarti kan di situ bersatu itu. Kalau kita pakai logika ya, bisa jadi kaum jin dan manusia masih satu alam. Nah, ketika turunnya di zaman Rasulullah turunlah Al-Araf, ya. Mereka bisa melihat kamu sedangkan kamu nggak bisa melihat mereka. Nah, dengan kisahnya sejarah Ali tadi, dia tebas itu leher setan. Antara dua, bisa jadi itu sebelum turun ayat, atau memang bisa jadi setan itu yang mewujud ke bentuk fisik, ya, sehingga bisa ditebas oleh pedang. Nah, jangan kita berpatokan kepada itu. Ketika kita jumpai ayat, jumpai hadis, ada manusia yang berinteraksi dengan para jin, kita langsung percaya gitu aja. Kaji dulu, buka lagi, ya, bungkusnya kita buka lagi dong, biar paham, ya. Makanya nanti diulang lagi tuh video saya sebelumnya mengenai hanya jin yang bisa melihat jin. Disimak baik-baik biar paham. Jadi nggak cepat-cepat kita ngomong sesat. Jadi di sini ada bedanya. Bedanya melihat dan terlihat. Ya. Teman-teman harus paham. Harus mengerti, jangan sampai kita main percaya aja gitu aja ya sama orang-orang yang merasa sakti, merasa bisa melihat jin. Jangan percaya gitu aja. Kalau kita kemanapun kita berada nampak makhluk halus, nampak kaum jin. Di sini ada, di sana ada, terlalu sering itu nampak, itu namanya melihat. Kok bisa nampak Bang? Berarti di diri kita ada jinnya. Jadi kita melihat dengan pandangan gaib, bantuan jin itu. Ya. Rata-rata orang yang begitu sudah bersekutu sama jin. Merasa dia ada pendamping, merasa dia ada kodam, merasa dia ada leluhur nenek moyang yang ngikut dia, jaga dia. Akhirnya apa? Diperlihatkanlah pandangan-pandangan gaib itu. Itu namanya melihat. Ya. Kalau kita ada 2 orang, ada 3 orang, misalkan dia bilang, wah saya nampak tuh di atas pohon itu ada yang duduk, itu ada yang bergantungan itu di atas pohon.
Cuman dia yang ngomong nampak, kita sendiri nggak nampak, berarti orang tersebut ada jin. Terus terang aja saya bilang, ada jinnya. Itu namanya melihat. Nah, bagaimana Bang kalau terlihat? Kalau terlihat, makhluk tersebut yang mewujud ke dunia kita. Ya. Makanya makhluk-makhluk gaib ini dia butuh energi yang sangat besar untuk mewujud ke bentuk fisik. Ya, bagi teman-teman yang paham energi akan ngerti ini wilayah ini. Awalnya dia dalam bentuk energi atau orbs, ya, atau bentuk gumpalan-gumpalan cahaya, gumpalan asap. Nanti ketika energinya semakin kuat, dia bisa berbentuk fisik. Nah, ketika dia mewujud, nampak sama kita, tapi bukan satu orang aja yang nampak, rame-rame nampak. Ya, misalnya kita ada 3 orang, ada 4 orang lagi ngeronda di pos ronda, lewat dia itu, ya kan? Semua nampak, bukan kita aja yang sendiri yang nampak, semua nampak. Itu tandanya terlihat, itu maknanya terlihat, berarti makhluk tersebut yang mewujud. Ya, berarti di badan kita nggak ada jin, karena makhluk itu yang mewujudkan diri. Ya, kalau ada orang yang saya nampak Bang, tapi yang begitu nggak sering, ya kan? Tapi kalau sudah terlalu sering, dia seolah-olah merasa spiritual, merasa paranormal, merasa ahli dunia gaib, ahli jin, dan dia bisa tahu ini ada, itu ada. Ketika dia bilang ada, kita nggak bisa lihat, ya kan? Di sana ada, di sana jelas orang itu ada jinnya. Terus terang aja saya bilang, karena saya belajar dari berdasarkan pengalaman. Jadi kalau ada tokoh agama yang kita bilang sudah syar'i lah, luar biasa lah kalau dari segi apa ya, segi penampilannya, wah ini agamis sekali, sudah syekh ini, sudah ustadz ini, sudah kiai ini, tapi dia ngomong jin, asik jin aja yang dia ngomong, ya kan? Bisa lihat ini, bisa nampak ini, bisa nampak itu. Dan kita nggak nampak, cuma dia sendiri yang bilang nampak. Jelas orang itu ada jinnya. Nah, itu kita jangan ikuti orang seperti itu, sehebat apapun ilmunya. Walaupun kita bilang punya pondok lah, tapi bisa lihat setan dia. Ya, bisa lihat jin dia. Berarti ada. Ya, Al-Quran itu nggak pernah salah. Kita berpatokan pada Al-Quran. Kalau hadis bisa benar, bisa salah. Al-Quran mana ada salah. Harus dikaji lagi. Dan hadis juga jangan sampai mentah-mentah kita bilang, wah zaman Nabi dulu ada Bang. Ya zaman dulu bisa jadi belum turun Al-A'raf tadi. Ya, belum turun. Nah, ketika pun benar ada interaksi, itu mereka yang mewujud ke bentuk fisik ke dunia kita. Berarti bukan sengaja kita hendak melihat, tapi terlihat, terpandang. Memandang dan terpandang beda. Ya, atau juga melihat dengan terlihat beda. Bang, saya ada melihat penampakan, Bang. Ya kan? Nah, itu makna penampakan apa? Makna penampakan adalah mereka mewujud ke dunia kita. Makanya terlihat. Dan itu bukan kita sendiri yang lihat, orang lain juga bisa lihat karena sudah wilayah zohir. Ya. Jadi harus dipahami. Kalau dibilang hanya jin yang bisa melihat jin, jangan marah. Al-Quran yang ngomong ini. Kita nggak perlu marah. Sengaja ini sebagai orang yang paham ayat tadi, kalau memang betul kita itu mengerti ayat ini, gak berani kita ngomong sama orang, aku bisa melihat makhluk gaib. Karena nanti akan dianggap di badan kita ada jin. Ya. Sedangkan orang yang gak paham ayat ini berani dia cerita kemana-mana, biar dianggap hebat, biar dianggap paranormal, biar dianggap sakti, biar dianggap wah punya ilmu gaib. Ya. Jangan tertipu kita. Makanya sekarang samar-samar ini antara ustadz yang benar dengan dukun itu hampir-hampir sama. Ya, banyak juga ustadz itu penampilan agamis, tapi bisa melihat jin.
Berarti di badannya juga ada jin itu. Terus terang aja, jangan marah kalau dibilang begini. Ya. Nah, jadi wilayah tauhid ya. Wilayah yang hak itu harus kita sampaikan. Mau marah, mau sakit hati, mau tersinggung, mau nggak senang, ya kembalikan pada Allah. Saya hanya menyampaikan apa yang benar. Ya. Itu sesuai yang saya pahami. Kenapa bisa paham? Karena saya sudah mengalami. Dahulunya sedikit ceritalah, berbagi pengalaman ya. Hati-hati teman-teman yang senang mengamalkan zikir Asmaul Husna, yaitu nama Allah Ya Latif ya. Ini saya buka nih. Dahulunya saya itu senang mengamalkan Ya Latif, yang maha lembut. Sebenarnya itu makna yang maha lembut itu semoga kita memahami, menyadari, mencontohi sikap-sikap Allah yang maha lembut. Semoga diri kita lembut, ya. Diri kita itu lembut. Itulah hakikatnya Ya Latif. Sedangkan saya beda. Saya mengamalkan Ya Latif agar saya terbukanya indera batin saya, agar terbukanya pandangan-pandangan goib. Dan itu dikabulkan Allah. Saya amalkan Ya Latif, terbuka semua pandangan goib. Bisa nampak semua makhluk-makhluk itu. Ya. Akhirnya ketika diperlihatkan, saya nggak nyaman. Alhamdulillah setelah saya mengamalkan zikir nafas bersih, nggak ada lagi hantu blau ya, nggak ada lagi kita bersekutu dengan jin, nggak ada lagi kita berinteraksi sama jin, dan itu nggak ada nampak lagi sampai sekarang, nggak pernah lagi nampak. Melihat dan terlihat pun enggak ya, ibarat kata kayak dulu melihat ke sini nampak, ke sana nampak, berarti kita melihat dengan pandangan jin. Yang kedua, terlihat. Ada penampakan, dia muncul ke dunia kita dan menampakkan diri, itu namanya terlihat. Sampai sekarang pun nggak ada terlihat. Bisa jadi ya ketika energi kita, tauhid kita kepada Allah lurus, mereka nggak berani mendekat ke kita, sehingga mereka mengasingkan diri. Ya, itu harus dicontoh seperti seperti Umar, sahabat Umar. Kisah yang kita dengar kan, kalau Umar lewat di jalan itu nggak berani setan ke situ, takut dia berpapasan sama Umar. Ya, kenapa menghindar setan? Karena tauhidnya kuat. Nah, bisa jadi bagi kita yang benar-benar tauhidnya kepada Allah lurus, setan menghindar. Ya, para jin itu menghindar. Dan jin yang menampakkan diri itu jelas setan. Kalau jin yang muslim tidak pernah menampakkan diri. Kalau dia nggak muslim, itu pasti dia niatnya menipu kita. Ya, jelaskan ayat tadi, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, kata Allah. Jangan sampai tertipu. Banyak kita ini ditipu tapi nggak paham ditipu. Nampak ini, nampak itu, muncul keakuan di diri kita. Wah, aku sakti, aku diikuti jin, ya kan? Aku ada kodam pendamping. Itu orang kena tipu itu, tapi nggak paham. Ya. Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang mungkin sering lah, bang, saya nampak bang, kesini ada bang, kesana ada bang, saya kesana lagi nampak lagi bang, tiap hari tuh berkali-kali saya nampak, sering sekali. Pergilah ruqyah. Luruskan niat kita kepada Allah, berobatlah, carilah ahli ruqyah, bersihkan diri kita. Ya, itu ada jin itu. Nah, tapi wilayah ini untuk lepas butuh zero juga. Kalau nggak zero kita susah lepas. Harus kita dari diri kita hendak melepas baru bisa bersih. Nanti kalau nggak di diri kita masih mengakui mereka, datang lagi tuh. Ya. Pergilah kita ke ustadz, ke kiai yang ahli ruqyah, diobati kita. Pergi tuh jinnya, sembuh. Pulang dari rumah kiai, balik lagi
Karena apa? Di diri kita masih mengakui mereka, belum melepas kemelekatan. Nah, kalau di hati kita memang niatnya mau buang, aku nggak mau lagi lah berinteraksi sama mereka. Aku nggak mau lagi berurusan sama mereka. Aku hendak lurus kepada Allah. Nggak ada lagi jin-jin ini, jin itulah. Nah, kalau memang kita dari diri kita hendak melepas, nah, kita berobat, memang betul-betul lepas. Dan mereka nggak bisa balik lagi. Ibaratnya nggak ada rumah, ya. Tapi kalau di diri kita masih mengakui, oh aku nampaknya ini yang dampingi aku ini adalah roh leluhur dari kakekku, ya kan? Kodam pendamping dari keturunan, dari kakekku, dari nenekku. Orang yang masih menganggap seperti itu berarti dia menyediakan rumah di dirinya. Setan itu balik lagi. Ya. Capek dia berobat ruqyah sana ruqyah sini, nggak akan sembuh itu. Karena di dirinya masih menyediakan rumahnya. Masih terbuka portalnya itu. Ya. Jadi ini wilayah ini memang pahit ini, agak pedas. Jadi teman-teman semoga paham. Makanya kalau nonton video saya simak baik-baik, dengar baik-baik. Jangan kita baru dengar judul aja sudah komen, ya kan? Nanti nggak dapat kita ilmunya. Jadi teman-teman jangan lagi tertipu sama orang-orang yang mengaku bisa melihat jin. Ya, mau agamis kayak manapun penampilannya, ya temannya setan itu. Bergaul dia sama setan. Ya, walaupun kita bilang ya ini kiai bang. Kalau kiai bisa melihat jin, jelas ada jinnya. Ya, wilayah ini lurus-lurus saja kita. Semoga nggak ada yang sakit hati lah. Kalau ada yang sakit hati, marah, tersinggung, jangan lihat saya, lihat Allahnya. Ini kebenaran yang harus disampaikan. Ya, kebenaran yang harus disampaikan. Pakai logika kita, jangan kita main ikut-ikut aja. Allah kasih akal, Allah kasih pikiran, cerna baik-baik. Jangan kita bilang bang, zaman Nabi Sulaiman dulu bisa bang berinteraksi sama jin. Itu zaman dulu, belum turun Al-Quran. Nah, ketika zaman Rasulullah udah turun Al-Quran, udah turun ayat itu, berlaku lah itu semua. Kita nggak bisa melihat mereka. Ya, jadi kita pakai akal lah. Dianu lagi nih, diulang-ulang lagi biar paham. Bedanya melihat dan terlihat. Kalau terlihat, misalnya seperti penampakan, dia muncul, dia menampakkan dirinya, itu biasanya nggak sering, ya kan? Paling kita ke tempat-tempat khusus saja, yang tempat-tempat yang angker ya, yang energinya kuat. Mereka menampakkan diri dan itu biasanya ada dua, memang niatnya yang hendak mengganggu kita atau mereka yang merasa terganggu. Ya, biasanya kalau kita punya energi, kita pergi ke tempat yang ibaratnya tempat mereka lah. Nah, bisa jadi mereka terganggu, akhirnya mereka menampakkan diri. Nah, itu kita terlihat. Ada tiga orang nampak semua. Tapi kalau kita aja yang nampak, jelas kita melihat, bukan terlihat. Kita melihat dengan apa? Dengan pandangan jin juga. Di diri kita ada jin. Ya. Ini wilayah ini memang arus keras nih. Yang lagi kita terpedaya. Jelas-jelas Allah bilang, jangan sampai kamu tertipu. Ini kita kalau belajar pun nggak kita serap baik. Ya, silakan disimak lagi, diulang lagi. Kopi pahit itu obat ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.